Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak pengawas, Pak Sakroni, Pak Ismail, Pak Sapi. Mohon maaf ya, Pak Sapi ya. Mana Pak Sapi ya. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP SMP PAI Provinsi, Bapak Ketua MGMP PAI Kota Pontianak, sahabat kami Pak Rodi ya, kan kami staf di PAI, Bu Sumiati dan Bu Eka, seluruh rekan-rekan guru PAI yang sempat hadir di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih bisa bermuajah, bisa bertatap muka. Ini digagas oleh Pak Rodi untuk silaturahim, katanya untuk pertemuan perdana. Dalam konteks saya sebagai kasipah iya, tapi dalam konteks silaturahim di luar itu sebenarnya kita sering ketemu ya, sering ketemu. Tapi ini tidak apa, ini namanya apa? Perbedaan antara pertemuan biasa dengan pertemuan kedinasan ya, karena apa yang disampaikan oleh Pak Rodi tadi, kemudian Ibu Kepala SMP 1 tadi Bu Yuyun, memang apa namanya, guru-guru dalam wadah MGMP ini tidak boleh ketinggalan ya, tidak boleh asing dengan istilah-istilah yang disebutkan oleh Pak Sapi tadi. Karena apa? Karena memang MGMP itu memang amanah undang-undang ya, amanah undang-undang nomor 14 tahun 2005, undang-undang guru dan dosen ya. Salah satunya untuk meningkatkan profesionalisme. Nah itu Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya ini memang guru tulen saya Pak, karena memang ya diangkat PN-nya waktu itu guru ya, tahun 98 sebagai guru main Sungai Embawang. Kemudian 9 tahun saya jadi guru, tahun ke-10 saya kepala main sampai 6 tahun, 15 tahun saya di Embawang. Kemudian saya dipindahkan ke Rasojaya, kepala MTSN 7 tahun. Jadi sudah sangat akrab dengan program-program guru, perangkat-perangkat pembelajaran ya, PTDS, SKMP, SKBK itu ya. Sudah akrab itu dengan istilah-istilah itu. Ini Allah menakdirkan kita ketemu di sini. Saya sebenarnya diawali masuk ke struktural ini sebagai Kasubag TU di Buraya, kurang lebih 6 bulan. Masuknya 2 bulan setelah itu COVID ya, COVID-19 ini. Jadi kerjanya dari rumah, jadi apa, menggunakan WA, menggunakan saluran internet untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebagai PNS. Dan alhamdulillah masuk ke kota ini kurang lebih 3 minggu saya di PAI ini, dan saya tidak merasa asing. Pertama ya memang latar belakang, yang keduanya banyak kawan-kawan. Jadi Pak Izhar ini kawan seangkatan waktu SAG-nya ini ya, Pak Izhar Fauzi ya, ini beliau ini kawan ya. Jadi saya juga merasa tersanjung ya dengan kata Pak Rodi itu, termasuk cepat karirnya itu ya. Dari sisi Pak Rodi dan kawan-kawan kan betul itu ya, tapi dari segi yang di atas saya termasuk telat saya ini ya. Karena kawan saya juga ada Pak Ihsan itu kan Depak itu udah pindah berapa kali itu ya. Ya tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, bagaimana kita ini bisa berinteraksi dengan lingkungan. Dari situ kita berangkat, bisa menempa, bisa menekuti apa yang menjadi tusi kita, tugas pokok kita ya. Sebagai guru PAI Bapak Ibu ya. Karena menurut Ngalim Purwanto itu tugas guru itu ada 2. Satu tugas profesi, tugas profesinya ada ini,
Sebenarnya teori tugas profesi itu dulu pada saya ujian skripsi tahun 95 awal itu sudah ada istilah-istilah bahwa tugas guru itu adalah tugas profesi. Nah, barulah di tahun 2006 tugas profesi itu betul-betul profesi. Apa maksudnya? Karena ada tunjangannya, Pak Safi'i ya, Pak Saloni ya, ada tunjangannya. Setelah itu pintar-pintar guru semuanya. Berarti teori guru sebagai tugas profesi itu jauh oleh pakar pendidikan di tahun 80 itu sudah muncul. Kemudian yang kedua, tugas guru itu adalah di masyarakat. Jadi bagaimana kita secara kedinasan kita di sekolah, bagaimana implementasi di masyarakat itu Bapak Ibu. Mungkin sore ini ada guru kita yang tidak hadir, mungkin ini ada salah satu fungsi yang kedua itu ada tugas di masyarakat. Ya, di sini ada rekan saya Pak Muson ya, Pak Nurul Muson ya. Itu waktu diklat calon pengawas dulu itu sama-sama seangkatan itu. Nah ini bagian dari tugas-tugas kita sebagai guru. Jadi MGMP itu adalah wadah musyawarah guru. Mungkin kelihatannya ya MGMP ataupun KKG itu ya secara secara seremoni itu seolah-olah ya memang kegiatan biasa-biasa saja. Tapi dari informasi-informasi kecil itulah kita banyak belajar, banyak berinteraksi. Dari situ akan memunculkan motivasi kepada kita semuanya. Saya bahagia dengan guru-guru ini, ada sebagian guru-guru kita itu yang sudah sudah nasional. Ada Bu Lupus ini. Itu SMA, ya? SMA Pak. Oh SMA ya? Ini SMP. SMA ya, itu sudah itu pada saat saya baru masuk itu sudah memperkenalkan diri dan saya mengikuti pada saat webinar nasional itu ya. Dan memang aktif beliau. Nah ini mudah-mudahan yang di SMP nih Pak Rudi ya, mudah-mudahan bisa termotivasi. Di situ kenikmatan kita sebagai guru Bapak Ibu. Ini saya sebagai kasih ini hanya simbol ya, sebagai simbol saja. Dimanapun kita ditempatkan, kalau kita bisa melaksanakan fungsi dengan baik, jadi interaksi kita dengan lingkungan di mana kita berada, insya Allah kebahagiaan itu akan muncul. Ya. Kebahagiaan itu akan muncul dan kita itu akan lebih manfaat. Tapi ya memang harus benar-benar ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi terbaiknya manusia yang bermanfaat di antara sesama manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini jumlahnya berapa Pak Rodi di MGMP-nya Pak Rodi? Di Pak Rodi ini ya. Ini belum masuk. Ini ada berapa Pak Rodi ini? 30 ada ya? Kurang ya 30-an ya. Mudah-mudahan yang lain itu bisa gabung nanti. Jadi penampilan perlu Bapak Ibu ya, walaupun dalam dompet itu tinggal berapa. Nah ini saya pengalaman ini waktu saya jadi kepala sekolah, guru-guru itu banyak utangnya ya. Betul Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah berhadapan dengan guru seperti itu. Saya pernah kena marah karena dibatasi oleh saya tuh. Nah ini ini bagian dinamika ya, dinamika kita sebagai PNS. Justru berangkat dari situ kita membangun motivasi yang baik sehingga aktivitas kita itu tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya di bangku belajar, tidak hanya di ruangan kelas, tapi PAI itu bisa aktif di masyarakat. Saya senang Bapak Ibu sebagai ustadzah ini, asatidzah ini
bisa aktif di masyarakat, aktif di majelis taklim ya, aktif di masjid. Bapak Ibu, ada yang gitu di sini? Insya Allah ada ya. Jangan guru PAI hanya pinternya di sekolah. Saya tidak berharap seperti itu, tapi di masyarakat juga bisa manfaat. Ini satu. Kemudian yang kedua, saya berharap IMGMP ini nanti itu ada memantapkan program-program yang sudah mapan ya. Program-program yang sudah mapan seperti tadi digambarkan oleh Ibu Kepala Sekolah itu, kita jangan terkecoh hanya satu format perangkat pembelajaran. Rupanya sudah ada RPP satu halaman. Ya, sudah ada. Kita selama ini mungkin karena podcaster ya. Jadi dua kali pertemuan 20 halaman lebih. Ya, akhirnya pengawas mantap. Kepala sekolah betul ya Pak Sabri? Saya teringat waktu saya PGA itu dulu itu tidak ada RPP, karena RPP itu muncul di tahun 90-an, 94 ke atas sih. RPP itu kalau dulu tuh SP, Satuan Pelajaran. Di tahun 80 sekian itu kita dilatih untuk menyusun SP itu satu halaman. Itu 6 item. Dimulai dari tujuan instruksional umum, TIU ya, masih ada. Kemudian TIK, tujuan instruksional khusus. Kemudian tujuan belajar mengajar, kemudian metode, kemudian evaluasi. Apalagi ya satu ya, mungkin bolak-balik itu nyebutnya ya. Oh itulah ya. Ya, nah itu satu halaman ya. Satu halaman Bapak Ibu. Sekarang ini banyak, karena semuanya ke situ semuanya, sampai rubrik segala macam itu Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya pun guru tak dibacanya. Nah, hanya yang penting ngajar ya gitu kan. Nah ini masalah teknis yang perlu kita sikapi, dan kita mengambil program-program yang memang lebih efektif, efisien ya, tidak banyak menggunakan kertas. Tapi lagi-lagi Ibu dituntut untuk ATM. Apa ATM? Bukan setelah sertifikasi ATM ya. ATM itu ambil, tiru, modifikasi. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi dibuat sesederhana mungkin. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak terampil membuat perangkat pembelajaran, itu akan menjadi beban, pusing ya, beban, karena tidak bisa menganalisa indikator, ya kan? Tidak bisa. Jadi tidak bisa menganalisis KKO, kata kerja operasional. Masih ingat KKO? Kata kerja operasional. Jadi mana yang operasional, mana yang tidak operasional. Nah itulah indahnya kalau kita memang dilatih untuk membuat, ya walaupun tidak 100%, adalah beberapa perangkat pembelajaran yang memang jerih payah kita ketimbang copy paste semuanya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ya Pak Rodi. Jadi ini program-program yang sudah mapan ya, program-program yang sudah mapan, mungkin ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan oleh pengawas-pengawas kita. Jadi paling tidak ditingkatkan kualitasnya, ya, ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan model pembelajarannya. Nah ini sebenarnya. Jadi pertemuan MGMP KKG itu
walaupun materinya sama, tapi ada nuansa, ada substansi yang memang di dalamnya itu memacu kita, memotivasi kita semuanya. Nah ini Bapak Ibu. Tapi dengan catatan tidak boleh terpaku dengan pintarnya membuat perangkat sehingga mengabaikan tujuan pembelajaran itu. Khususnya PAI ini. Saya berharap dengan guru-guru kita semuanya ini, jangan siswanya yang dituntut menghafal juz amma, gurunya tidak hafal. Ini jeruk makan jeruk Bapak Ibu ya. Jeruk makan siswanya hafal, gurunya tidak hafal. Afala ta'malu. Ada afala ta'malu ya Qurannya? Tapi ini apa ya? Bukan saya plesetan dari Quran ini ya. Nah ini substansi dari materi PAI yang akan kita sampaikan. Silakanlah. Apakah melalui modul tadi itu ya? Apa yang melalui video konferen? Jadi di masa COVID ini, yang jelas menurut edaran per Dirjen Pendis itu memang untuk kita ya, untuk SD itu 2 bulan, paling cepat tuh 2 bulan setelah SMP SMA baru ada pembelajaran SD. Nah, demikian juga yang SMP SMA ini ya, kalaupun ada sekolah nanti dengan persetujuan pihak yang melaksanakan itu tahapan-tahapan standar operasional ya, SOP itu harus dilaksanakan. Misalnya seperti menggunakan masker dan sebagainya. Tapi sampai sekarang sepertinya di kota ini belum ada ya, yang tatap muka belum ada. Oleh karena itu Bapak Ibu itu betul-betul menyiapkan ya pelajarannya, dikemas dengan baik ya. Jangan lagi terkecoh PAI dengan bahasa Arab yang di madrasah itu dihapuskan itu. Ada nggak yang baca di madrasah ya? Jangan diumum gitu ya. Jangan sampai ada guru kita yang membaca edaran dari dirjen itu tidak diulang-ulang gitu. Itu bukan dihapus ya. Itu peraturannya yang diganti. Peraturan yang diganti dari 165 itu diganti 183, 184. Nah, Bapak Ibu ya, guru PAI di kota lagi, misal ya, tapi saya kira tidak ada lah di sini. Di sana ada. Ya Bapak Ibu ya, nah itu. Jadi kedepannya dibuat sesederhana mungkin, syukur-syukur nanti ada inovasi ya. Ada grup-grup yang memang kreatif nanti, misal membuat buletin. Ini kan dari sekian banyak guru PAI ini banyak ya multi talenta ya, mungkin ya, kayak artis aja ini ya. Jadi ada yang punya keterampilan khusus ya, ada yang dia pintar IT, nah itu bisa dikembangkan nanti, bisa ditularkan. Pada saat pertemuan seperti ini, kalau saat ini mungkin tidak efektif lah, ini kan pertemuan perdana ya, silaturahim. Nah, jadi banyak halo-halonya sore ini ya, banyak halo-halonya, banyak makan banyak minum kan. Pantennya juga banyak. Serius itu nanti lah ya. Jadi itu maksud saya. Jadi kita belajar Bapak Ibu yang terutama yang bermutu ini ya, banyak belajar lah. Sama saya megang mouse komputer itu tahun 2002 pada saat saya ngambil SPD di Untan itu. Sebelumnya tidak pernah, karena waktu bikin skripsi dulu di IAIN itu pakai mesin ketik satu ya Pak Syariah salah ambil kan. Jadi banyak habis kertas waktu itu ya, apa yang saya habis kertas tuh. Nah, jadi yang gaptek-gapteknya kita upayakan untuk kita mengikuti perkembangan. Jangan sampai kita kesulitan nanti dalam menyampaikan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh ini. Nah ini saya kira Bapak Ibu, jadi selamat kita bertugas ya Bapak Ibu ya.
dengan masa baru ini ya, masa new normal ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik, karena semuanya kita ini akan diminta laporannya, Pak, benar atau tidak laporannya Pak Sapi ya, absen hadir semuanya ini ya. Jadi akan diminta laporan Bapak Ibu. Kalau bisa sedikit-sedikit dicicil itu, insya Allah itu tidak akan sulit ya, tidak akan sulit. Ketimbang nanti dirapel, akhirnya lupa lagi main kira-kira. Sama juga saya di kantor itu, kalau CKH itu tidak dibuat tiap hari, aku yang saya buat aku yang ya. Nah ini makanya tolong nanti guru-guru untuk disiapkan, karena formatnya udah ada ya Pak Sabi ya. Format sudah ada, diisi ya Bapak Ibu, sekecil apapun aktivitas yang terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu itu membuat ringkasan-ringkasan ya, dan itu dicatat aja kan, tidak mensyaratkan harus sekian halaman misalnya kan. Yang penting itu logika kita ini bisa menerima, jangan sampai hanya satu nomor satu hari kan, itu kan itu kayak apa ya, kayak daripada tidak ada ya kan. Karena itu Bapak Ibu tolong nanti disinergikan dengan guru-guru yang lain, jangan sampai kita PAI ini mengisolasi diri, tidak membuka diri dengan guru-guru yang lain. Justru PAI ini harus menjadi perekat ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu itu membawa Al-Quran dan As-Sunnah, membawa ayat-ayat Allah, membawa sabda-sabda Nabi ya. Kalau kita kreatif, insya Allah itu akan menjadi berkat dan akan memotivasi guru-guru yang lain. Jangan sampai kita menutup diri dengan lingkungan, terutama nanti pada saat SMP 1 kan akan dikumpulkan, nanti kan daringnya melalui bersama-sama gitu ya. Nanti sama-sama, nanti saya harap Bapak Ibu di tempat-tempat yang lain disesuaikan dengan sekolah setempat ya. Saya kemarin sebelum saya tutup ya, saya kemarin sudah sowan ke Dinas Pendidikan, sudah berkunjung ke sana dengan Bu Sumi dan Bu Eka ini, menemui kepala bidang. Ada beberapa usulan-usulan yang kita sampaikan ke sana. Pertama, saya menyampaikan bahwa di Kota Pontianak sudah krisis guru PAI, ya kan? Dalam hitungan setahun 2 tahun ini sudah banyak guru kita itu yang pensiun. Kemudian yang kedua, kita sampaikan agar Dinas Pendidikan itu konsen terhadap pembinaan guru PAI ini, baik dari SD, dari TK sampai ke SMA SMK. Jadi program-program KKGM GMP-nya itu harus menjadi perhatian oleh Dinas Pendidikan. Sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita nanti akan coba komunikasi dengan Dinas Pendidikan, juga dengan Kementerian juga sudah komunikasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hak Bapak Ibu, hak untuk belajar, hak untuk menyampaikan pendapat itu bisa kita jalani dengan baik dengan dukungan pihak-pihak terkait. Saya berharap untuk menyiapkan anak-anaknya, karena tahun depan informasinya itu kita akan melaksanakan pentas PAI. Saya berharap betul dengan Bapak Ibu untuk saling memperkuat ya. Apa yang menjadi item dalam lomba pentas PAI itu betul-betul disiapkan dari sekarang, sehingga anak pada saat tampil nanti itu tidak grogi ya. Disiapkan betul-betul, semakin sering berlatih insya Allah. Dan jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk belajar dengan sekolah sebelah ya. Dan sekolah sebelahnya juga jangan sayang-sayang untuk berikan informasi dengan guru kita. Rezekinya itu sudah Allah atur ya. Wah, ini kalau saya bocorkan ini, jangan-jangan juara nanti di sana ya.
Nggak usah khawatir itu, rezekinya itu sudah diatur oleh Allah. Jadi sehingga dengan begitu ini antara guru PAI di kota ini saling memperkuat dan kita lebih dini mempersiapkan pentas PAI yang akan datang. Nah, jadi semua elemen yang nanti terkait kita akan bisa menjalin hubungan kerjasama ya untuk mensukseskan ini. Maka semakin banyak silaturahim, maka akan semakin baik pula. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal tadi bisa kita kerjakan bersama, kita bersama-sama untuk mensukseskan apa yang menjadi agenda kita sesuai dengan tusi masing-masing Bapak Ibu. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang akan datang ini akan lebih baik ya dari pertemuan saat ini. Qadarallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.